Pertanyaannya sih simpel, tapi jawabannya yang sulit. Halo guys, welcome back to YouTube channel. Oke guys, di video kali ini aku akan ngebahas bagaimana cara mengatasi emosi dalam berkomunikasi. Banyak banget orang yang diajak komunikasi malah ngegas-ngegas nggak jelas. Adanya tinggi banget alias marah-marah, padahal kitanya santai. Sebenarnya apa sih permasalahannya dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, tonton terus video ini hingga selesai. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih kepada kalian yang udah support aku sampai sejauh ini. Tetap jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga nyalahin tombol loncengnya. Jadi kemarin aku buat Q&A dan akhirnya ada yang bertanya. Dan kali ini aku akan ngejawab pertanyaan dari Q&A tersebut. Oke? Pertanyaannya seperti ini, bagaimana cara mengatasi emosi ketika berkomunikasi? Pertanyaannya sih simpel, tapi jawabannya yang susah. Kenapa? Karena ini nggak mudah dong dilakuin oleh orang-orang. Jadi, ketika kita bertanya, artinya kita membutuhkan jawaban. Dan kali ini aku akan ngejawab pertanyaan tersebut. Bagaimana cara mengatasi emosi dalam berkomunikasi? Nah, banyak ya orang yang berkomunikasi, tapi dia malah emosian gitu. Ketika kita sedang berkomunikasi, terpancing oleh suasana misalnya, kita menjadi emosian. Pertanyaannya sih simpel, hanya kalimat pendek, cuman bertanya tentang bagaimana sih cara mengatasi emosi dalam berkomunikasi. Nah, simpel banget ya pertanyaannya, tapi jawabannya itu yang sulit. Kenapa sulit? Karena nggak semua bisa dilakuin. Terkadang apa yang sudah ada di pikiran tapi nggak bisa dilakukan. Kenapa? Karena kita nggak tahu triknya apa. Bisa saja Anda mengerti seharusnya apa yang Anda harus lakukan, tapi ketika pada saat posisi tersebut malah yang ada emosi lagi, dan nggak bisa ngontrol diri. Silakan saja langsung nikmati konten ini, oke? Tonton terus sampai habis, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jika kita dikuasai oleh emosi, apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan itu di luar kontrol diri kita. Tentu saja ini adalah hal yang jelas sekali untuk tidak dilakukan dan tidak diinginkan ketika dalam berkomunikasi. Bisa saja Anda melakukan hal atau mengucapkan suatu hal yang bisa membuat Anda menyesal di akhir. Hal sebenarnya komunikasi itu dilakukan agar tidak terjadi permasalahan, emosi, atau sejenisnya. Tapi kembali lagi ke diri kita bahwa emosi itu emang ada dalam diri masing-masing. Hanya saja kita harus tahu gimana kita bisa mengontrol diri tersebut. Nah, aku rangkum materi ini dari beberapa sumber dan menurut pemahamanku sendiri, serta menurut dosen aku yang udah pernah belajar tentang cara mengatasi emosi dalam berkomunikasi. Karena ini penting untuk kehidupan kita. Apa yang terjadi ketika kita dikuasai oleh emosi? Untuk mengetahui hal tersebut, kita perlu mengulik lagi pembahasan dalam biologi. Nah, untuk itu kita perlu tahu dari biologi ini. Aku akan jelasin di sini tentang bagaimana emosi itu berkembang dan bagaimana emosi itu terjadi. Jika digambarkan secara simpel, maka otak manusia berdasarkan fungsinya itu dibagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah otak reptil, yang kedua adalah neokorteks, dan yang ketiga adalah otak mamalia. Otak reptil adalah otak mamalia adalah dan yang terakhir adalah neokorteks. Yang terjadi ketika Anda dikuasai oleh emosi adalah amigdala. Amigdala adalah bagian dari otak reptil atau otak primitif, kemudian membajak atau mengkorteks Anda. Jika Anda dibajak, artinya Anda kehilangan kendali. Bagian otak reptil lah yang mengambil alih dalam tindakan atau ucapan Anda ketika sedang emosi. Oke, itulah sejenak pelajaran biologi tentang otak manusia kenapa bisa terjadinya emosi. Kita harus tahu dulu kenapa otak manusia menjadi emosi. Nah, itu tadi aku bahas, tapi di video kali ini aku akan bahas tuntas tentang kenapa dan bagaimana cara mengatasi
emosi ketika sedang berkomunikasi. Karena ini adalah hal yang harus dihindari ketika kita berkomunikasi. Apalagi kalau sama orang yang gak dikenal. Kita bisa aja malah jadinya bermusuhan, bukan malah berteman. Pada dasarnya, semua manusia itu memiliki emosional, tapi emosi itu bisa kita kontrol. Untuk itu, di video kali ini aku akan ngebahas 4 tips untuk mengontrol diri ketika berkomunikasi. Supaya kita tuh tidak emosian, dan ketika emosi pun itu bisa ditahan gitu ya. Yang pertama adalah akuilah perasaan Anda. Karena banyak banget nih orang yang merasa sedih, kecewa, atau sakit hati, atau gimana perasaan yang sangat sedih, tapi ia mengatakan, iya aku nggak apa-apa gitu. Pada akhirnya itu malah menjadi beban. Akhirnya kita menjadi emosian, semuanya tidak terkontrol, padahal hal yang sebenarnya itu terjadi ke kita, tapi kita nggak mengakuinya. Ini bisa menjadi faktor emosi kita ketika berkomunikasi. Jangan mengingkari apa yang Anda rasakan. Justru Anda harus mengakui adanya hal-hal tersebut. Contoh nih, saya nervous sekali ketika saya sedang berpresentasi di depan umum atau publik. Soalnya saya nggak pernah sama sekali presentasi di depan umum atau publik nih. Nah, akui saja perasaan tersebut. Karena kita akan mengetahui dan bisa mengontrol diri kita sendiri supaya kita itu tidak emosi. Ketika Anda merasakan ini, Anda harus menghentikan pembicaraan kepada orang lain supaya Anda tidak mengeluarkan kata-kata atau tindakan yang tidak diinginkan oleh lawan bicara Anda. Simpelnya gini, Anda harus menenangkan diri Anda sendiri terhadap suatu permasalahan yang Anda rasakan dan berani mengakui perasaan tersebut. Hal yang kedua adalah aturlah napas Anda dan berusaha untuk rileks sebentar. Setelah Anda mengakui apa yang Anda rasakan, cobalah untuk menghela napas atau bernafas sejenak. Tarik lagi dan keluarkan. Bernapas secara dalam dan lambat secara teratur. Mengatur pernapasan adalah langkah untuk mengatur emosi pada diri kita sendiri. Ketika Anda sedang mengalami yang namanya emosi, itu nafas tidaklah teratur. Pernahkah Anda melihat orang yang marah sekali atau emosian, nafasnya teratur? Saya rasa tidak, karena orang yang berbicara dengan nada tinggi, orang yang sedang emosi, orang yang sedang marah, itu akan nafasnya tergesa-gesa atau tidak teratur. Itulah kenapa Anda perlu mengatur pernafasan ketika sedang berkomunikasi dan saat sedang emosi. Lakukan hal ini sampai kondisi Anda seimbang dan tidak emosi lagi. Yang ketiga adalah ubahlah fisiologi Anda. Latih sukses nomor 1 dunia, Anthony Robbins berkata, "Our emotion is created by our motion," yang artinya adalah emosi kita diatur oleh gerakan atau fisiologi kita. Bahasa tubuh Anda akan sangat mempengaruhi emosi Anda. Jadi yang kita lakukan selanjutnya adalah mengubah bahasa tubuh kita agar tidak emosi. Bisa juga merubah kondisi emosi kita dengan gerak tubuh sesuai yang kita inginkan. Bahasa tubuh dengan emosi Anda itu akan selalu sinkron. Ada orang yang sedih itu wajahnya ceria, tubuhnya tegak teratur, senyum. Oleh karena itu, ketika Anda mengubah fisiologi Anda, maka emosi Anda akan juga berubah. Menurut riset, dibutuhkan 2 menit untuk merubah emosi yang ada di tubuh Anda. Hal yang terakhir adalah mulailah berpikir apa yang bisa Anda lakukan. Setelah Anda bisa mengendalikan emosi dan perasaan Anda, sekarang saatnya kembalikan kendali ke bagian neokortex. Inilah Anda baru bisa berpikir secara rasional. Pilihlah kondisi apa yang masih berada dalam kontrol Anda dan yang mana yang tidak bisa Anda kontrol. Fokuslah kepada hal-hal yang masih bisa Anda kendalikan supaya tidak terjadi emosional yang berlebihan. Oke, itulah 4 langkah mengendalikan emosi ketika sedang berkomunikasi. Saya tahu itu tidaklah mudah ketika mempraktekannya. Untuk itu, saya mengucapkan selamat mencoba untuk kalian yang emosian. Ingin pertanyaan Anda dibahas juga dalam konten videoku ini? Silahkan komen di bawah. Dan bisa juga DM di Instagram aku @ncahaya03.
Terima kasih yang sudah menonton hingga habis. Dukung terus channel ini agar terus berkembang. Dan boleh banget buat kalian yang pengen banget dibahas di konten ini, silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. See you.